Tini, seorang pedagang sayur di desa terpencil, merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh kesulitan dan kemiskinan. Ketika ia mendengar tentang pesugihan yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat, hatinya diliputi keraguan dan harapan yang terpendam. Dalam pencariannya untuk mengubah nasib, Tini menemui seorang dukun tua yang memberinya sebuah jimat dengan janji kekayaan luar biasa. Namun, kekayaan yang datang begitu cepat ternyata membawa malapetaka yang tak terduga. Akankah Tini bisa menghindari kutukan yang mengancam hidupnya? Atau apakah ia sudah terperangkap dalam permainan takdir yang tak bisa diubah? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tinggal seorang pedagang sayur bernama Tini. Setiap pagi, dengan langkah lesu, ia berangkat dari rumahnya yang sederhana, membawa keranjang berisi sayur mayur segar yang ia beli dari petani-petani di desa sekitar. Tini dikenal sebagai wanita yang rajin, murah hati, dan selalu siap membantu sesama. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kebaikan, hidupnya tidaklah seberuntung itu. Pendapatannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, seringkali ia harus berhemat hanya untuk membeli bahan-bahan dasar. Kadang ia terpaksa berhutang ke warung tetangga kalau dagangannya sedang sepi. Pembeli hari demi hari, Tini terus berjuang dalam keheningan. Namun, kelelahan yang semakin mendalam mulai merayap dalam setiap geraknya. Setiap malam, ketika ia pulang dari pasar, tubuhnya terasa lebih berat, seolah kehidupan itu sendiri menuntut pengorbanan yang tak kunjung terbayar. Malam itu, setelah pulang dan duduk di beranda rumahnya, Tini merasa hampir tidak mampu lagi melawan rasa lelah yang menyelimutinya. Ia menatap rembulan yang bersinar pucat, merenung dalam kesendirian. Dalam keputusasaannya, pikirannya melayang pada cerita-cerita yang sering dibicarakan orang-orang di desanya, cerita tentang pesugihan. Konon, ada cara untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Beberapa orang mengaku telah menjadi kaya raya setelah menjalani ritual aneh yang ditawarkan oleh seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Meskipun banyak yang merasa ragu, beberapa tetangga yang sudah mencicipi hasilnya bercerita tentang kemewahan yang mereka nikmati setelah menjalani pesugihan itu. Tini tak bisa menahan rasa penasaran yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Keinginan untuk memperbaiki hidup yang penuh perjuangan membuat hatinya gelisah. Apakah ini jalan satu-satunya untuk mengubah nasib? Pikirnya. Ditemani keraguan dan harapan yang terpendam, ia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pria tua itu. Sebuah suara misterius yang tak bisa ia jelaskan mengundangnya untuk melangkah ke tempat yang selama ini ia hindari, ke tempat yang penuh dengan bisikan tak terlihat, tempat yang katanya terhubung dengan dunia yang tak kasat mata. Jalan setapak yang membentang di depan rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya, seolah hutan lebat di sekitarnya menelan setiap langkah yang ia ambil. Di malam yang sunyi, ketika udara dingin mencekam dan bulan terhalang awan hitam, Tini yang biasanya begitu berhati-hati, malam itu dengan hati gelisah tapi penuh dengan tekad mengenakan pakaian sederhana dan berangkat menuju ujung desa rumah pria tua itu. Jalan setapak yang biasa ia lewati terasa lebih sempit dan mencekam. Hutan di kedua sisi jalan seolah mengawasi setiap langkahnya. Angin malam berhembus dingin, menggoyang-goyangkan ranting pohon yang tak terhitung jumlahnya. Suasana semakin mencekam saat Tini melewati batas desa, memasuki wilayah yang jarang dijamah manusia. Angin yang berdesir tajam
seolah membawa bisikan dari dunia lain. Setelah beberapa lama berjalan, ia sampai di sebuah rumah tua yang tampak sangat terisolasi, hampir tak terlihat di antara semak-semak dan pepohonan besar yang mengelilinginya. Rumah pria tua itu tampak seperti bangunan yang terabaikan, tetapi juga memiliki daya tarik yang tidak bisa ia hindari. Dinding-dindingnya yang retak, jendela yang tertutup rapat, dan pagar kayu yang mulai lapuk menambah kesan angker yang mengelilinginya. Di depan pintu rumah itu ada patung-patung aneh yang terbuat dari batu, masing-masing menghadap ke arah yang berbeda. Tini merasa ada sesuatu yang ganjil dalam bentuk-bentuk patung itu. Mereka tampak seperti tengah memandangnya dengan tatapan kosong, namun penuh makna. Batu-batu besar disusun rapi di sekeliling pintu, membentuk pola yang tidak biasa, seperti sebuah simbol yang sulit dipahami. Sebuah cahaya redup tampak menyinari jalan masuk. Tini mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Dan setelah beberapa detik, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menyelimuti suasana malam. Di balik pintu, berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam yang tampak seperti tak terjamah waktu. Wajahnya keriput, matanya tajam memandang Tini, seolah bisa menembus isi hati dan pikirannya. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Tini merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tak tampak namun bisa dirasakan. Dengan tatapan tajam dan menyala yang hampir menembus langsung ke dalam hati Tini, pria itu bertanya, "Kenapa kamu datang kemari, wahai anak muda?" Suara pria tua itu serak, namun dalam, seperti suara dari dunia lain. Tini merasa seolah-olah pria itu sudah mengetahui alasan kedatangannya. Tini merasa seakan waktu berhenti sejenak. Dalam kebimbangan, ia akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sudah lama dipendamnya. Ia pun dengan hati berdebar mulai menceritakan keinginannya. Aku ingin mengubah hidupku, Pak. Kehidupanku begitu berat. Aku dengar Anda bisa memberikan jalan untuk memperoleh kekayaan dalam waktu singkat," ujar Tini. Suaranya hampir tenggelam dalam keraguan dan ketakutan. Pria tua itu hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit dipahami, penuh dengan teka-teki. Ia mengangkat telunjuknya perlahan, seolah hendak memperingatkan Tini. Kekayaan datang dengan harga yang tak terbayangkan, anak muda. Tidak semua orang sanggup membayarnya. Apa yang kau rela korbankan? Tini menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Apa yang harus aku korbankan? Pria tua itu berjalan mundur, menuju meja kayu yang dipenuhi benda-benda aneh. Lilin yang menyala redup, kain hitam yang terlipat rapi, dan beberapa potongan benda yang tampak tidak biasa. Kamu harus memilih apa yang paling berharga bagimu. Itu yang harus kau berikan. Tini terdiam. Ia berpikir sejenak. Sayur yang ia jual setiap hari, rumahnya yang kecil, ataukah kebebasannya? Ia tak tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia tak lagi bisa menahan kesulitan hidup yang mencekiknya setiap hari. Tini menghela napas dalam-dalam, merasakan getaran ketakutan yang membelai seluruh tubuhnya. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan keinginannya itu lebih kuat dari ketakutan yang mulai merasuki jiwa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Tini berkata, "Aku rela memberikan apapun, asalkan hidupku berubah. Aku sudah lelah." Pria tua itu mengangguk pelan, tampak seolah mengerti, lalu mulai mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti Tini. Suara itu semakin keras, dan udara di sekitar mereka terasa semakin tebal, penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Tini merasa tubuhnya seakan-akan terangkat, seperti sedang berada di dunia lain. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang gelap. Hanya ada cahaya dari lilin yang menyala di sekelilingnya. Pria tua itu kemudian mengulurkan sebuah benda kecil kepada Tini. Sebuah jimat yang terbuat dari bahan yang aneh.
seperti perpaduan antara kayu dan logam, dengan ukiran simbol-simbol yang tak bisa ia kenali. Gunakan ini, dan dunia akan berubah sesuai dengan keinginanmu. Namun ingatlah, apa yang datang begitu cepat akan pergi begitu juga. Kehidupan ini tidak mengenal keseimbangan tanpa harga. Tini mengambil jimat itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah ada yang memanggilnya untuk melangkah ke dalam dunia yang tidak ia pahami. Pikirannya berputar, apakah semuanya benar-benar terjadi? Di luar sana, hutan semakin gelap dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengangguk dan berbalik, meninggalkan rumah pria tua itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Saat Tini berjalan pulang, jantungnya berdegup kencang. Ada kegembiraan yang terselip di antara rasa takut dan penasaran. Apa yang akan terjadi padanya setelah ini? Benarkah semuanya akan berubah seperti yang dijanjikan oleh pria tua? Ia kembali ke desa dengan janji kekayaan yang kini sudah dekat. Keesokan harinya, Tini merasa ada sesuatu yang aneh. Perubahan mulai terasa bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang di sekitar. Sesuatu yang jahat perlahan mulai merayapi desa itu, dan Tini harus memilih antara kekayaan yang telah dijanjikan atau hidup yang masih bisa diselamatkan. Ketika kekuatan pesugihan mulai merasuk dalam setiap sudut kehidupan mereka, Tini sadar bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tini mulai menikmati hasilnya. Sejak pagi, sayuran yang ia jual di pasar laku begitu cepat. Pembeli berdatangan tanpa henti, dan uang yang ia terima jauh lebih banyak dari biasanya. Bahkan, beberapa orang mulai mengajukan tawaran besar untuk membeli sayurannya dalam jumlah yang sangat banyak. Keuntungan yang datang begitu cepat membuat Tini bingung, namun juga merasa seperti menemukan jawaban dari semua masalah hidupnya. Semakin lama, perubahan itu semakin nyata. Tini membeli lebih banyak barang dagangan, mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya, dan perlahan tapi pasti, ia mulai memiliki lebih banyak uang daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Bahkan ia berhasil membeli tanah dan membangun rumah yang lebih besar. Semua orang di desanya mulai melihat Tini dengan pandangan yang berbeda. Ia tampak seperti seseorang yang tak lagi terikat dengan kemiskinan. Namun, semakin banyak yang ia miliki, semakin dalam Tini merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti dirinya. Semakin ia menikmati kekayaan yang datang begitu cepat, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Perasaan cemas dan takut mulai datang, meskipun ia berusaha menepisnya. Tidur Tini sering terganggu oleh mimpi buruk, suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan, dan bisikan yang seolah berasal dari jimat yang ia bawa. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya, jantung Tini tiba-tiba berdebar kencang. Ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Hatinya semakin gelisah dan ia merasa ada yang memantau setiap gerak-geriknya. Ia menatap jimat itu yang kini terasa lebih berat di genggamannya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun menakutkan terdengar di telinganya. Apa yang telah kau ambil, Tini, akan segera menuntut balas. Tini tercekat, merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mulai merasa terjebak dalam permainan yang tak ia pahami sepenuhnya, dan kekayaan yang ia raih dengan cepat tampaknya membawa ancaman yang semakin mendekat. Sesuatu atau seseorang sekarang mengikuti jejak langkahnya, menunggunya untuk membayar harga yang dijanjikan. Semakin banyak kekayaan yang Tini peroleh, semakin aneh dan mengerikan keadaan di sekitarnya. Setiap malam, ketika ia berbaring di tempat tidurnya, yang kini jauh lebih besar dan nyaman, suara-suara aneh mulai terdengar. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki pelan yang seolah datang dari dalam dinding, suara bisikan yang tidak bisa ia pahami, atau bahkan desisan halus seperti bisikan angin yang berputar di sekitar rumah. Tini sering terbangun di tengah malam hanya untuk melihat bayangan gelap
yang bergerak cepat di sudut-sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang mengintai. Meskipun ketakutan itu terus menggerogoti dirinya, Tini tetap mengabaikan semua perasaan aneh itu. Keinginannya untuk mempertahankan kekayaan yang begitu mendalam membuatnya menutup mata terhadap gejala-gejala aneh yang semakin jelas. Ia takut jika ia berhenti, semua yang telah ia miliki akan menghilang begitu saja. Rasa takut kehilangan semua yang telah ia capai lebih kuat daripada rasa takut terhadap hal-hal gaib yang ia rasakan. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu, tiba-tiba pintu depan rumahnya terbuka dengan sendirinya. Tini menoleh, terkejut melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh, rambut putih panjangnya terurai acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi keriput yang dalam. Mata wanita itu memancarkan sorot tajam yang membuat Tini merasa seolah-olah wanita itu bisa melihat ke dalam jiwanya. "Kau telah melakukan sesuatu yang sangat buruk." Suara wanita itu terdengar seperti desiran angin yang menusuk. Kata-katanya begitu dalam dan penuh makna, seolah mengandung ancaman yang tidak bisa diabaikan begitu saja. "Harta yang kau dapatkan tidak akan bertahan lama, Tini. Pesugihan ini akan mengutukmu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini." Tini tercekat, namun sebelum ia sempat menjawab atau bahkan bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh udara malam yang berat. Tidak ada suara atau jejak kaki, hanya hening yang menyesakkan. Tini merasa tubuhnya beku, terdiam di tempatnya. Seluruh rumah terasa tiba-tiba sangat sunyi. Namun, di dalam kesunyian itu ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mengancam. Malam itu, Tini terjaga sepanjang malam. Suara-suara aneh yang ia coba abaikan kini semakin jelas terdengar langkah kaki di lantai kayu, bisikan yang semakin kuat, dan bayangan yang semakin sering muncul di pojok ruangan. Ada sesuatu yang tak kasat mata berputar di dalam rumahnya, sesuatu yang semakin terasa sangat nyata. Tini menggigil ketakutan, namun ketakutan itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti mengejar kekayaan yang kini telah ia raih. Hari demi hari, perasaan aneh itu semakin mendalam. Keadaannya semakin buruk, namun ia tetap berusaha menutup mata. Hingga suatu pagi, ketika ia sedang bersiap untuk pergi ke pasar, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cermin yang biasanya ia gunakan untuk merias diri menunjukkan sosoknya yang sangat berbeda. Tubuhnya tampak semakin kurus dan pucat, seolah hidupnya perlahan terkuras habis. Ia meraba kulit wajahnya yang terasa dingin dan kering, dan melihat bayangan di cermin sosok dirinya yang tampak lebih tua dan lemah dari sebelumnya. Tini merasa seperti ada sesuatu yang menghisap semua energi dari tubuhnya. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam jaring gaib yang tak bisa ia lepaskan. Setiap langkah terasa semakin berat, setiap napas terasa semakin sesak. Kekayaan yang selama ini membuatnya bahagia, kini terasa seperti beban yang menekan hidupnya. Dengan hati yang penuh keraguan, Tini memutuskan untuk kembali menemui pria tua itu, berharap ada cara untuk membatalkan pesugihan yang telah ia lakukan. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang kini mulai menjeratnya, dan rasa takut yang menghantuinya semakin sulit dihindari. Mungkin ada cara untuk mengakhiri semua ini. Mungkin pria tua itu bisa membantu. Ketika ia tiba di rumah pria tua itu, Tini merasa seolah dunia berhenti berputar. Rumah itu kini tampak terbengkalai. Tak ada lagi cahaya yang menyinari jendela seperti sebelumnya. Pintu yang biasanya terbuka dengan perlahan kini tertutup rapat, terkunci dari dalam. Tini mencoba mengetuk pintu dengan harapan, namun tidak ada jawaban. Ia memanggil nama pria tua itu, namun suara-suara yang biasa mengiringinya kini hanya terdiam. Rumah itu seolah tidak pernah ada, hanya sebuah kenangan yang menghilang begitu saja. Tini merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia berlari mengelilingi rumah itu,
mencari tanda-tanda kehidupan, namun semuanya kosong. Tak ada jejak apapun yang menunjukkan bahwa pria tua itu pernah tinggal di sana. Rumah itu tampak seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan, terabaikan oleh waktu. Tini jatuh terduduk di tanah yang keras, sadar bahwa ia telah terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa ia lari darinya. Semua yang ia miliki kini terasa seperti kutukan yang tak terhindarkan. Tidak ada jalan kembali dan tidak ada cara untuk membayar harga yang harus ia bayar. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh tidak datang dengan keberuntungan, melainkan dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Kekayaan itu datang dengan harga yang harus ia bayar dengan jiwa dan raganya. Dan kini, Tini mulai merasakan betapa mencekamnya kutukan yang telah menelusup ke dalam hidupnya. Apa yang ia terima kini menjadi jerat yang tak bisa dilepaskan, dan ia hanya bisa menunggu, terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh bisikan yang tidak pernah berhenti. Setiap malam, Tini merasa tubuhnya semakin lemah, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang menghisap seluruh kekuatannya, membuatnya merasa semakin rapuh dan tak berdaya. Wajahnya semakin pucat, dan matanya yang dulunya penuh semangat kini tampak kosong, tak lagi memancarkan kebahagiaan. Suara-suara aneh terus mengikutinya, bisikan halus yang datang dari dinding, langkah kaki yang berjalan perlahan di belakangnya, dan tangisan pilu yang menggema di setiap sudut rumah. Bayangan gelap selalu hadir, mengintainya dalam kegelapan, seolah tak pernah lelah mengejarnya. Setiap malam, ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak lagi nyata, dunia yang dipenuhi dengan kutukan yang tak bisa ia hindari. Kekayaan yang ia peroleh dengan cara yang begitu cepat dan mudah kini tampak seperti ilusi yang tak berarti. Semua yang telah ia miliki, rumah besar, tanah luas, dan uang yang melimpah, terasa kosong dan tak berguna. Apa gunanya semua itu jika jiwa dan tubuhnya perlahan terkikis? Ia tahu harga yang harus ia bayar lebih mahal dari yang ia duga nyawanya sendiri. Tini merasakan setiap langkahnya semakin berat, tubuhnya semakin lemah, dan pikiran yang dulunya tajam kini mulai tumpul, seolah diambil paksa oleh sesuatu yang gelap. Suatu malam, Tini menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya, tidak ada yang mendengar kabar tentangnya. Rumah besar yang dulunya ramai dan penuh dengan kemewahan kini kosong dan sunyi. Tidak ada yang terlihat di sana, hanya angin yang berhembus melalui celah-celah jendela yang terbuka sedikit. Beberapa orang yang datang ke rumahnya mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan seorang wanita yang memanggil-manggil namanya, disertai langkah kaki yang terdengar pelan namun penuh dengan kesedihan. Suara itu seolah datang dari dalam rumah yang kini terbengkalai, mengisi ruang-ruang kosong dengan kesedihan yang dalam. Desa itu kembali sunyi, namun kisah tentang Tini, sang pedagang sayur yang mendapatkan kekayaan dengan jalan pesugihan, terus beredar dari mulut ke mulut. Setiap generasi yang tumbuh di desa itu mendengar cerita yang mengerikan tentang wanita yang menginginkan segalanya dengan cara yang salah, dan akhirnya terjebak dalam kutukan yang tak bisa ia lari darinya. Orang-orang mulai mewariskan kisah tersebut sebagai peringatan agar tidak ada yang tergoda untuk mengulangi kesalahan yang sama. Bagi mereka yang mendengar cerita itu, selalu ada pelajaran yang tersembunyi di dalamnya, bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang salah, dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, hanya akan membawa bencana. Tak ada yang bisa lolos dari kutukan itu. Meskipun kekayaan datang dengan cepat, namun ia membawa kehancuran yang tak terhindarkan, dan tidak ada yang dapat membeli kebahagiaan sejati dengan cara yang jahat. Sejak malam itu, setiap kali angin berhembus melalui hutan yang mengelilingi desa, orang-orang sering merasa ada yang berbeda. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Kisah Tini dan kutukan pesugihan itu terus hidup di desa tersebut,
mengingatkan mereka bahwa tak ada yang lebih penting dari hidup yang tulus dan bersih, dan bahwa tak ada harta yang bisa menggantikan kedamaian hati yang sesungguhnya.